Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Jadi hari ini HSG-nya rebound ya Bapak Ibu. Kemarin 2 hari, kemarin tidak ada Aftermarket Close karena saya lagi ada pekerjaan. Tadi pagi juga saya tidak banyak interaksi dengan teman-teman pengguna bot karena memang lagi ada kerjaan. Dan ya, ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, tapi beberapa seperti Arto sudah ada tutorial trading plan. Bull ini alertnya sebelumnya hari apa ya ada itu. Jadi kalau kita melihat ya di fase B, jadi fase B itu memang begini ciri-cirinya, volumenya kecil, spreadnya kecil. Jadi nanti saya akan jelasin kalau sudah di level advance lah ya untuk volume price analysis itu detail sekali kalau kita bahas fase B. Tadi kemarin-kemarin juga saya sudah bilang, saya sampaikan ISG kita di fase B dari akumulasi Wyckoff. Semoga akumulasi, bukan redistribusi. Oke, jadi kalau lihat uh, apa namanya Kospi tertekan ya kalau nggak salah tadi ya, dan sentimennya tuh masih perang Amerika ini. Kalau kita lihat Iran tuh saling balas sekarang, serangan beruntun di Amerika dan di dalam negeri juga Gubernur Bank BI. Jadi Gubernur Bank BI ini yang jadi concern adalah bagaimana menjaga stabilitas moneter kita ya. Suku bunga apa namanya nilai tukar itu penting sekali, dan beberapa saham kita lihat mereka punya beberapa berita tersendiri, misalnya CBDK, laporan sudah bermunculan ya, laporan-laporan keuangan dan laporan tentang misalnya kalau Inco itu ada laporan berita tentang penjualan, itu yang menjadi sentimen sporadis, dan kebetulan memang pola di fase B itu seperti itulah sih ya, sporadis. Oke, kita akan bahas ya Bapak Ibu hari ini, mudah-mudahan ada yang bagus. Yang pasti Arto saya sudah masuk dan dia sudah the best time for buying juga, kemarin sudah tutorial. Beberapa saham lain yang the best time for buying juga sudah masuk dan sudah dibuat trading plan-nya. Tinggal nunggu aja di fase B lah. Cuman tidak full power. Ini dia ISG kita, trading snapshot-nya Bapak Ibu. Ada yang bertanya, ini gambar ini dari mana? Di bawah ini sudah ada ya, credit to RTI. Kalau kita lihat 1 jam pertama konsisten naik ya. Jadi ya udah ada alert juga. Ya udah dia turun dulu, baru dia naik lagi. Yang penting 1 jam pertama ini jadi penentu lah menurut saya. Tadi saya bilang memang sudah muncul alert. Jadi alert itu dari bot ini sebagai penanda juga demand-nya ada sebenarnya. Kalau kemarin-kemarin kan tidak ada, benar-benar tidak ada betul. Tidak ada alert, berarti demand-nya sangat lemah sekali. Tadi masih 5 triliun, hampir 6 triliun, sekarang 12 triliun, hampir 13 triliun sampai akhir selesai. Menurut saya sih masih kecil ya Bapak Ibu. Kalau ini sih memang fase B beginilah, apa boleh buat. Secara textbook juga kalau kita ikut teorinya memang begini. Oke, dia naik 1,56, nanti ini penting kita catat dengan rotasi saham. Kemarin juga ada yang bertanya lagi bagaimana rotasi saham. Ya ada relatifnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tutorialnya sudah lengkap. Perbandingan apa bedanya rotasi saham dengan speedometer? Ya beda memang. Kalau udah nonton pasti beda. Maksud saya udah tahu tutorialnya. Asingnya masuk sedikit saja. Ini diguyur sekali jentik aja udah netsa lagi. Ya. Dan kita masih 10,8 triliun. Jadi masih belum ya, belum masuk. Kita menunggu MSCI lah mudah-mudahan. Energi ya perang. Jadi kalau kemarin ada pertanyaan Medco, kalau Medco tinggal nunggu perang aja lah. Kalau perang dia dapat konsumen apa sentimen positif. Pokoknya kalau energi itu lagi ada penderitaan ya, lagi ada perang, lagi harga susah, harga naik, pegang saham energi. Karena di kelas trading ekspektasi juga saya sudah jelaskan ini energi dia dekat-dekat dengan inflasi. Oke, kita lihat bagaimana asingnya, dia net buy sedikit, banyaknya di BBCA. BBCA kemarin ya kalau BBCA ada koreksi-koreksi sedikit, Bapak Ibu bisa masuklah itu BBCA. Tapi saya sih tidak banyak ya. Nanti kalau dikasih turun di bawah 5.000 baru banyak. Oke, sekarang itu saja yang signifikan. BBCA di atas 300 miliar. Nanti dia cek dengan money flow ya. Dan di mana hasilnya TPIA, jadi hampir seimbang lah, sedikit-sedikit aja bedanya.
TPA asingnya NSI 368, BBCA asingnya netbuy. Tentu BBCA masuk netbuy itu dalam senyap kita bisa intai ya. Kalau BBCA diborong asing di dalam trading SBC juga saya sudah jelaskan ada 5 itu saham yang dalam kalau dia tekan saya akumulasi, kalau asingnya keluar gara-gara MSCI, nanti asing yang masuk juga ke saham itu. Oke, ini alertnya Inco, CBDK, MAPA, Arto, Bull. Inco terkait dengan penjualan nikelnya meningkat, CBDK terkait dengan apa ya? Kalau nggak salah si CBDK ini dengan penjualan, kalau nggak salah laba ya besar. MAPA, Arto kayaknya dia mau merger dengan Bevin. Jadi lawannya ini adalah Bevin sudah keluar dari 100. Kalau Arto naik, kalau Bevin naik berarti isunya bareng tuh. Cuman kan biasanya dibantah, ataunya kejadian. Ya. Ini alatnya Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot. Jadi dia pertama ada yang bertanya, kok jam 9 belum ada alert? Memang. Namanya big data, jadi harus masuk dulu 1 jam pertama. Karena 1 jam pertama dari market itu adalah volatilitasnya tinggi. Tidak bisa diacu. Apalagi volumenya rendah ya. Jadi memang meragukan. Ada Inco, bisa saja dia alert jam 10. Tapi nanti dia jam 2, jam 3 sore dia diguyur, bisa saja. Ya, jadi kita harus cek ulang di after market close, dia valid atau tidak. Kalau daily itu kita harus menunggu market tutup. Lalu di sini ada MAPA, ya ada itu season 1 ya, MAPA. Season 2 ada Arto Bull. Arto alhamdulillah saya sudah punya trading plan-nya, Bull juga ada. Alert ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot. Dia menggunakan big data. Kelemahan dia big data adalah dia lama. Maksud saya dia processing data dulu. Kalau mau cepat kita harus pakai infrastruktur atau GPU yang cepat, prosesor yang cepat ya, internet yang cepat gitulah. Itu masalah dari big data itu dan harganya mahal. Jadi ini adalah seadanya lah. Jadi saya coba optimasi apa yang ada. Oke, jadi dia keluar alert menggunakan algoritma namanya deep learning. Nah, Bapak Ibu kalau mau bikin bisa nih. Kalau suka-suka dengan ngulak-ngulik, saya pakai deep learning ya. Mungkin agak ketinggalan sudah karena sekarang dia agentik ya. Tapi filosofinya semuanya dari deep learning. Oke, lalu join juga Bapak Ibu Telegram channelnya. Ini botnya Bapak Ibu bisa akses, linknya ada di deskripsi video atau scan QR ini. Nanti besok hari Jumat kalau dia ada alert, ada rekomendasi, Bapak Ibu bisa juga mendapatkan langsung ke Telegram akunnya. Ya. Dan juga dia ada chartingnya untuk melakukan analisa. Juga analitik wake off juga sudah tersambung dengan AI ya. Jangan lupa juga join sosial media Instagram, Twitter, dan Thread. Insya Allah nanti akan saya fallback. Saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 21 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham karena memang saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Namun begitu ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu karena saya akan sharing ini ada edukasi, saya sharing bagaimana cara untuk menganalisa step by stepnya. Bapak Ibu ikuti. Practice make perfect ya. Jadi cara analitiknya nanti saya akan menggunakan pendekatan untuk analisanya menggunakan mazhab volume price analysis. Jadi price discount everything, volume validate, dan saya akan menggunakan secara konsisten struktur Wyckoff. Jadi saya tidak menggunakan yang lainnya karena mazhabnya lah. Jadi sesuai dengan apa yang saya kuasai. Dan volume price analysis atau Wyckoff ini bukan yang paling canggih ya, bukan paling benar ya Bapak Ibu, tapi ini yang paling cocok. Cocok untuk siapa? Untuk saya. Ya karena cocok untuk saya ya saya lakukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu berminat nih belajar volume price analysis dan Wyckoff. Jadi kita akan belajar smart money, kita belajar struktur, belajar membaca market sebagaimana, dan dia analitik ya, nggak bisa dibuat alertnya atau apa yang sebenarnya karena dia kemampuan untuk membaca market. Begitu kata bukunya. Oke, namun begitu nanti Bapak Ibu jangan percaya apa yang saya sampaikan karena mungkin pengalaman kita berbeda, jam terbang kita berbeda, mazhab kita berbeda, psikologi trading berbeda. Lalu yang paling ketara perbedaan itu adalah capital kita mungkin berbeda. Maksud saya kalau ada influencer dia nyangkut 400 miliar, ya duit saya juga nggak sampai 400 miliar. Jadi saya nggak bisa membayangkan sebagaimana rasanya seperti itu. Oke, jadi masing-masing berbeda ya.
Nah, tapi Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Prinsipnya itu Bapak Ibu di pasar saham jangan pernah percaya dengan siapapun dan apapun secara 100%. Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. Dari mana dapatnya first opinion? Analisa sendiri. Practice make perfect. Ya, belajar dari siapapun boleh, tapi jangan dipercaya 100%. Bapak Ibu cari modifikasi yang cocok. Kalau nggak cocok ini dipaksa. Kalau Bapak Ibu nggak cocok dengan volume parts analysis, cocoknya dengan misalnya gambling, ya silakan gitu. Gambling, uji nyali, yang penting berani, ya itu. Kalau volume parts analysis, kita membaca market berdasarkan apa yang ada, data yang ada. Oke, jadi Tayor, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing, wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan dan tidak menerapkan money management yang baik, saya sarankan jangan trading di pasar saham Indonesia. Susah ya, susah cari duit di pasar saham itu. Semua orang pengen profit, tapi percayalah tidak semua orang bisa profit. Karena Bapak Ibu harus punya trading plan, harus money management, menerapkan money management, harus mengontrol psikologi trading, dan harus sabar. Jadi dari pengalaman saya sebagai trader 21 tahun ya, ilmu tertinggi itu adalah sabar ya Bapak Ibu. Jadi trader itu sabar. Jadi fase B harus sabar. Ya memang fase B dituntut sabar karena memang tidak tahu ujungnya kapan itu. Oke, informasi workshop Bapak Ibu untuk batch 49 sekarang. Tadi ada yang bertanya, Pak minggu depannya lagi ada nggak untuk tadi yang bisnis? Kebetulan tidak bisa tanggal 1. Nanti kita akan buka round 4. Tapi tidak dalam waktu dekat Bapak Ibu. Karena untuk round 3 ini batch terakhir. Kalau bisa silahkan Bapak Ibu mumpung ada kesempatannya untuk kita belajar trading as bisnis. Ya materi juga sebenarnya sudah. Nanti kita bertemu hari Sabtu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah bagi yang mungkin berminat belajar volume price analysis dan workout method, bagaimana kita membaca market, bagaimana kita trading secara logik, semua itu bisa kita baca apa yang terjadi di market. Silakan ikut volume price analysis. Ini untuk level advance syaratnya dia harus ikut trading as business ya. Hanya ada satu batch karena memang saya tidak mengincar peserta banyak-banyak lah. Nanti di kelas kita akan praktek pakai paperwork. Kita ada bawa pensil, penggaris, penghapus ya. All style lah kita baca per garis, dan kasus sekarang tuh banyak contoh-contoh baru. Mudah-mudahan nanti bisa menambah khazanah, karena intinya kalau belajar Wyckoff itu membaca struktur itu kita harus banyak latihan, practice make perfect. Jadi semakin banyak contoh yang diberikan, Bapak Ibu makin bisa membaca lah. Oke, jadi ini dia. Kita ambil dulu teorinya lah. Kalau kita salah, kita mengacu ke teorinya. Kalau teorinya salah, mungkin ada adjustment yang perlu, mungkin bukan teori yang salah, teorinya secara umum modelnya mungkin sudah berlaku seperti itu, tapi kemampuan kita yang perlu diasah. Secara teori begini ya, jadi kita ada preliminary supply, ini adalah fase stop, dan ini menurut saya di HSG sudah selesai karena kita sudah menemukan nama selling climax, auto resistance secondary test. Jadi ada di sini volumenya nanti besar. Kenapa besar? Karena dia perlu menyerap supply, dan begitu supply diserap, biasanya dia tarik turun ke bawah ya. Supaya ini sampai benar-benar kering, baru dia akan naik, disebut dengan auto rally. Tapi ada tes dulu. Fase A ini sudah selesai. Ya, apakah sudah bottom? Bottom belum ya. Maksud saya dalam proses namanya ada proses change of character baru. Nah, sekarang kita baru masuk berikutnya akan pindah ke kaosnya. Ini hukum ketiga Wyckoff ya. Nah, di sini kita akan mengalami namanya sign of strength, sign of weakness, atau secondary test lagi di fase B. Dan dia bolak-balik. Berapa lama ini? Kadang ada 1 minggu, kadang ada 2 minggu, kadang ada 1 bulan, ada 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun. Nggak tahu. Tapi kita bisa baca. Nanti kalau kita beruntung, kita ada spring di fase C. Kalau kita bisa baca, mungkin sini kita ada apa namanya? Jumping a creek. Ya, kita tarik garis di sini. Maka dia harus analitik ya. Ini ada lembah, ini ada sungai, dia lompat. Nah, di sini kita full power nanti
begitu kita ada jumping a creek ya. Oke, dia tes spring. Kadang-kadang spring tidak ada. Tapi kita kalau bisa membaca, menganalitik ya, ini adalah jumping a creek. Maka dia naik ke, ini turun dari lembah, ini naik ke bukit. Di sini adalah the best time for buying, fase D. Dari sini kita ready to uptrend, full power di sini ya. Jadi kalau biasa di sini saya tidak full power Bapak Ibu. Naik ke atas jual, turun ke bawah buy lagi. Tapi kalau dia sudah the best time for buying, ya maka kita akan full power. Kadang-kadang saya menganggap di sini the best time for buying, padahal masih panjang nih. Ada yang komplain ke saya, sudah ngaku-ngaku the best time for buying, tapi dia butuh lagi yang 4 bulan. Dan nggak sabar menunggu 4 bulan, itu masalahnya. Katanya sudah pengalaman, sudah master, tapi kok masih salah. Ya, itu. Karena master itu ditentukan oleh sabar atau tidaknya. Ya, sabarlah. Ya, oke, fase B ya. Jadi kita kalau nanti ketemu spring, alhamdulillah. Atau paling enggak jangan sampai telat di fase D. Pak, tapi ada influencer yang bilang ISG akan naik di pertengahan Juli. Sekarang udah mau akhir belum naik-naik ya. Masih belum ya. Mungkin nanti kita tunggu di November. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu silakan ketik help. Di sini ada perintahnya macam-macam Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu kalau menggunakan Telegram bot harus dicoba semuanya. Nanti mana yang cocok, mana yang enggak ya masing-masing lah ya. Tidak ada paksaan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah ketemu di sini namanya volume price, mudah-mudahan botnya sudah benar. Karena kan banyak, tidak cuma satu Telegram bot yang ada di sekarang lah ya, yang bisa digunakan macam-macam. Tapi kalau volume price analysis sudah ketemu, volume price analysis sudah benar. Di sini ada charting, terus ada analitik, terus ada screening ya. Langkah pertama kita nanti screening dulu, terus ada money management, hybrid money flow, lalu ya itulah weekly, monthly. Juga jangan lupa nonton tutorial Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang bertanya, misalnya kemarin ada yang bertanya perbedaan antara analisa speedometer dengan rotasi saham sama-sama berada di zona grid, ya beda. Untuk tahu bedanya dari mana? Nonton tutorialnya. Jadi nonton tutorial, rajin-rajin nonton aftermarket close. Di sini kan ada rotasi saham nih ya, star rotation. Terus di sini ada juga tutorial tentang mana nih, speedometer. Ya ditonton gitu. Nah, maka akan jelas, oh satu bergerak relatif, satu terhadap dianya tidak relatif terhadap lainnya ya. Dan biasanya saya bahas di aftermarket close. Cuman rajin atau enggak, atau memang mau cara singkat saja biar dapat jawaban. Oke. Nah, langkah pertama Bapak Ibu tinggal ikutin ya, ini step by stepnya Bapak Ibu ikutin, practice make perfect, karena ini seperti orang belajar berenang. Kalau Bapak Ibu mau belajar berenang, nonton di YouTube, terus setelah selesai nonton Bapak Ibu katakan, oke, saya bisa berenang, ya nggak bisa. Dan gaya berenang macam-macam ya, mana yang cocok tidak bisa dipaksakan, yang mana walaupun nanti paham semuanya, cara semua nanti yang favoritnya yang digunakan masing-masing beda-beda. Saya juga belajar fundamental ya, atau kuliah S2 di SBM ITB, saya juga belajar accounting, corporate finance, saya belajar ya baca buku modern juga, terus saya dulu belajar price action juga, ya macam-macam ya. Nah, langkah pertama, Bapak Ibu ikutin saja sambil saya ketikkan perintahnya, Bapak Ibu ketikkan. Juga langkah pertama adalah kita ketik alert. Tujuannya untuk mengecek dari big data apa saja yang keluar. Nah, ini menarik bull keluar tanggal 24. Tanggal 24 itu hari Jumat. Sekarang keluar lagi ya, berarti memang ada demand masuk di sana. Pak, yang lainnya mana? Yang lainnya tidak ada di sini karena alertnya 7 hari kalender ya. Sekarang kita cek dengan Rekom. Nah, ini kan kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin ada potensi saham lain yang tidak masuk ke dalam alert big data. Karena big data ini kelemahannya adalah dia mengolah data yang big, yang besar. Itu kelemahan dia, juga keunggulan dia lah sekaligus. Ya karena data yang besar dia jadi lama. Kalau market sudah tutup, dia baru ngolah data baru masuk, maka dia tidak bisa
memberikan rekomendasi. Oke, maka kita mencari yang confluent. Nah, yang berikutnya adalah kita gunakan rekom. Rekom ini kuantitatif saja, dia screening menggunakan kelebihannya adalah end of the data. Kekurangannya adalah ya kalau Bapak Ibu mau lihat tunggu waktunya habis atau market tutup tanggal 30. Di sini ada AAD, AAD tidak ada di sini di alertnya, maka dia potensi bisa dipantau nih tanggal 30. Bull ya, konsisten. CBDK, HMSP. Nah, MSP ini kan tidak muncul di alert, tapi dia muncul di volume price, berarti ini potensi juga, jangan lupa dianalisa. Lagi-lagi bull, nah ini bull confluent. Bull keluar di sini, bull keluar di volume price, bull keluar juga di alert. Nah, itu namanya confluence. Begitu ya caranya. Terus candle pattern, ACES, BBRI, nah ini potensial reversal nih bagus ya kalau di candle pattern. Bank Mandiri bagus juga. Jadi saya Bank Mandiri, Bank BBRI, Bank BCA itu kalau turun saya sudah punya buy on weakness, cicil dikit-dikit karena sudah masuk. Oke, lalu Citra juga, Citra Bengkoang, Metsi kemarin ada yang tanya bagaimana dengan Metsi, saya bilang tunggu aja perang. Terus Mapi ada nggak alertnya? Yang keluar Mapa ya? Ya nggak apa-apalah, samalah. Terus apa doncian AAD mungkin the best time for buying. Semil nih coba dipantau. Bull kemarin sudah ada tutorialnya ya. Nggak tahu nih, belum ada kali. Bull, tapi sudah ada alertnya sebelumnya. Jadi kadang-kadang kita nggak sabar menunggu bull ini. Padahal bull sebelumnya tanggal 24 sudah ada. Lalu kita cek dengan SCR Fibum. SCR Fibum adalah favorit saya. Karena kan mazhabnya adalah volume price analysis. Ya, volume price analysis. Kalau volume meledak pasti ada sesuatu lah. SCR Fibum. Kita screening dulu, ada nggak yang bagus? Wih, AAD, HMSP, Inco ada alert. Jadi Inco ini confluent di sini ya. Kita bahas singkat aja semua nanti. JAR, LSP ini kalau ada waktu kita buat analisa singkatnya AAD nih. Kita cek dengan SCR Extreme. Biasanya saya gunakan SCR Extreme ini untuk mencari saham-saham yang extreme fear. Dia lagi jatuh-jatuhnya. Misalnya kemarin BBCA lagi jatuh-jatuhnya saya borong. BBRI, terus ASI. Wah, banyak lah yang lagi ekstrim. Sekarang udah naik. Nah, cocoknya untuk jualan sekarang kalau mau pakai mazhab itu. Jadi beli saat dia extreme fear, jual saat dia extreme greed. Kayak GGRM nih, udah cocok untuk jual. Sekarang kita cek dengan SCR Panic. Ini mencari saham-saham yang habis panik terlebih dahulu. Dia ada di zona panik tapi arus arahnya ke up. Ini BBCA, BBRI, BBN ini dipantau satu-satu nih, dicek satu-satu. Dibuka chartnya dengan rotasi sahamnya. Jadi kalau extreme panik, fear, greed itu korelasinya dengan rotasi saham. Oke. Ya, dicek satu-satu kita mencari saham habis panik terlebih. Tutorialnya sudah ada. Lalu kita cek SCR Hope. Kalau Bapak Ibu punya saham-saham berada di Hope, dipantau terus. Kalau sudah masuk ke grid, rapatkan stop loss. Kita cek dengan SCR Top FF. Ini adalah untuk mencari top foreign flow. Tadi sudah ya, kita lihat di BWCA paling besar, TPA paling kecil untuk paling besar untuk net sell-nya. Sekarang kita lihat dengan SCR Top kaki. Ini hajar kanan, hajar kiri. Terkait dengan agresivitas sama greediness ya. BBCA jadi mantap nih BBCA ya. BBCA, BBRI hajar kanan, TPA hajar kiri. Nah, kita lihat daily hybrid money flow. Di sini kalau kita Bapak Ibu nggak mau rumit-rumit, ya udahlah, kita ikutin saja kemana dominan uang mengalir. Ikutlah ke BBCA, ke TIN, Telkom, Bull, Inco itu ya. Kalau mau buy on weakness yang ada asingnya masuk tapi agak turun sedikit, MDKA, United Tractor, PSAB itu juga bisa. NCKL ini ada hidden akumulasi, hajar kanannya 10 miliar, asingnya ada akumulasi sedikit ya, dalam senyap ya maksudnya. Karena hajar kanannya besar. Oke, bisa di situ nanti ini atau sama saja Bapak Ibu pakai daily visual money flow. Nah, ini kan secara visual biasanya saya melihat 5 saja. Jadi di sini kita bisa cek ya. BBCA
BBRI, Bull, Telkom, 1, 2, 3, 4, 5 lah sampai TIN. Oke. Berikutnya kita lihat dengan, ya itu aja, SCRP back. Ini kalau Bapak Ibu merasa sudah ketinggalan, kelewatan the best time for buying, kita mencari saham yang pullback. Biasanya ini saya suka juga karena trennya sudah ada. Trennya sudah ada, dia sudah terbentuk tren, ready to uptrend, maka dia pullback, disitulah saat kita ambil. Seperti kemarin ini ya, apa sih tutorialnya kita lihat di sini. Pullback Archie, seperti Archie ya, Archie. Bapak Ibu bisa lihat itu. Kalau pullback, kita cek lagi apakah ada pullback. SCR pullback. Wih, banyak ya. Bumi, Cimori, PTRO, SMRA, lagi-lagi SMRA nih dia pullback terus. Nggak tahu ini harus hati-hati ya. Ya Bumi, Cimori mungkin menarik, PTRO, nanti harus dianalisa dulu ya, jangan asal sikat aja. Contohnya sudah ada. Oke, kita lihat dengan Speedo untuk composite, langsung kita cek dengan Speedo composite. Kita lihat dulu. Nah, untuk hari Kamis dia berada di zona grid, artinya kan ada yang bertanya bagaimana interpretasinya? Gampang aja ini. Kalau dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Sudah selesai. Selesai, sudah itu saja. Dia tidak pakai relatif, tidak, karena dia mengukur fear and greed untuk saham ini saja. Oke ya, jadi cukup. Jangan, Pak, ini, udah, nggak ada. Pokoknya kalau greed, demand di saham ini lebih besar daripada supply. Atau di indeksnya, atau apalah ya. Yang Bapak Ibu cek. Udah, sekarang kita cek dengan star C0. Kalau weekly-nya cek besok, hari Jumat. Nah, ini bagaimana Pak? Kan ada grid juga. Kalau di sini gridnya relatif terhadap composite, makanya nonton tutorial. Kan kalau berada di sini berarti outperform terhadap composite. Demand-nya menguat relatif terhadap demand yang ada di composite, gampang saja. Oke, IHSG menguat kan, maka seolah-olah beberapa sektor karena dia star channel dia melemah ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini finance melemah relatif terhadap composite yang menguat. Tekno ada pelemahan. Karena yang menguat ini non cyclical nih, menguat ya relatif, tapi masih underperform. Jadi dengan penguatan hari ini langsung belok dia. Berarti kuat nih. Yang lainnya melemah relatif terhadap composite. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA weekly composite. Tentu volumenya masih belum valid juga karena dia menunggu besok ya Bapak Ibu kalau lihat di sini. Oke, kita lihat. Volumenya masih di bawah. Kalau saya nggak tahu apakah besok dengan penambahan satu bar lagi dia bisa di atas rata-rata. Mudah-mudahan bisa. Sebab ini kalau kita baca tadi kita masih di fase A. Ya, ini masuk fase B. Fase B itu biasanya kecil-kecil. Ini kita sebut apa tadi di struktur SOS. Ya, artinya masih panjang sana. Apa yang dibutuhkan? Ini kan fase A. Nah, tariklah garis. Ini mungkin fase B. Apa yang dibutuhkan adalah sabar. Nanti di training as business kita belajar ya. Nanti di sini kita tunggu ada dia ST di fase B. Macam-macam lah ya. Ini masih panjang sedikit ya. Cuman kalau pengalaman dari 2020, nanti saya juga cerita di level advance bahwa fase B-nya ini kadang dia tidak mengambil demand yang di bawah ya. Tergantung nanti demand-nya masuk di mana. Tapi kita bisa baca. Ini karena kita bisa baca ya Bapak Ibu, udah naik sedikit. Oke, itu saja. Volumenya masih di bawah rata-rata. Sinyalnya tidak ada. Kalau di weekly, kita lihat daily-nya. VPA, composite. Daily-nya bagaimana? Daily-nya ya kita baca dulu lah. Ini marking down, ini selling climax. Jelas sekali ya, sudah selling climax. Auto reaction, secondary AR di sini, secondary test. Sudah, ini fase A. Baru di sini fase B. Ini yang tadi kita lihat sebagai SOS di struktur. Maka dia bisa bolak-balik, bisa ke bawah dulu, bisa ke atas. Ya, yang pasti kalau ini ada demand, maka dia akan menahan supaya tidak jatuh. Sementara apakah ini fase B? Ya mungkin ya. Lihat di sana volume-volumenya.
Dia bisa turun ke atas dulu, turun ke bawah lagi. Ya, indeks ya. Bisa fase B-nya berada di atas terus? Bisa. Nggak turun lagi ke bawah juga bisa. Banyak jenisnya. Nanti mungkin springnya dia malah ngetes 5704 ini. Dia tidak ke bawah lagi. Bisa jadi, bisa. Atau yang ini yang di spring sama dia, bisa. Kalau ada spring, udah selesai. Kita sudah punya tes. Oke ya. Jadi apa yang kita lakukan di sini? Kita tahu fase B, terus kita tahu kita harus sabar. Jangan termakan pom-pom, jangan coba prediksi. Kalau Wyckoff itu pasti sulit lah memprediksi. Tapi kita berdasarkan data masuk, baru kita bisa analisa. Data masuk, bisa analisa. Karena prediksi itu kan hal biasa saja. Saya juga dulu kuliah di ITB, yang paling saya suka itu adalah mata kuliah statistik probabilitas kan. Karena 0,01 juga disebut dengan ada potensi. Peluang namanya. Kita lanjut dengan VBP composite. Oke. Di sini kalau kita lihat ini ada demand yang kuat di bawah. Rally base ya, ini jadi base, dia sudah dites. Rally base, rally test gitu ya. Nanti yang begini kita belajar di level advance. Ini ada gap, ada gap, ada gap. Ini ada supply, ada supply. Saya cicil-cicil dulu. Tapi lotnya kecil-kecil. Karena sudah terlanjur beberapa masuk. Tapi belum full power. Nanti full powernya saya di fase D. Setelah spring, maka itu full power lah itu. Oke, kita lanjut dengan foreign flow, PIF composite. Berikut ini chart foreign flow untuk IHSG composite. Asingnya masuk tipis saja, cuma 8,9 miliar. Asingnya dalam 5 hari, 20 hari, 60 hari, 100 hari masih triliunan. Ini tekanannya masih kuat, tapi kita bisa membaca lah bahwa sudah terjadi change of character. Di tanggal 8 kita akan bisa pelajari ini. Sekarang kita akan lanjut membahas saham-saham yang dari rekomendasi alert. Kalau saya lihat tadi banyak potensi juga dari rekom, dari pullback, dari ledakan volume. Tapi kita bahas dulu IHSG alert robot. Belum tentu yang akan menjadi profit itu adalah yang muncul di alert robot ya, bisa saja yang di pullback. Tapi biasanya saya mencari yang confluent, yang muncul di mana-mana. Oke, sekarang kita mulai cek dulu yang mana mau kita bahas. Kita bull nanti ya, bull ini sudah ada sebelumnya, Arto sudah ada. Arto mana tutorial trading plan-nya? Bapak Ibu cek ini Archie, ketik aja di sinilah. Join Telegram channelnya jangan lupa, ketik aja Arto. Mana Arto? Ini dia. Tanggal 9 Juli sudah saya buat tutorial trading plan untuk Arto. Jadi saya cuman tidak omon-omon ya, kalau bawa Bapak Ibu trading tuh harus punya plan. Dan saya buatkan tutorialnya supaya Bapak Ibu paham, oh iya memang harus ada plan. Kalau tidak ada plan dalam bisnis itu ya gambling lah jadinya. Oke. Kita mulai Inco informasi ada penjual, mungkin sentimennya masing-masing ya Bapak Ibu, berita tentang emitennya saja. Sambil menunggu MSCI lah kita cicil-cicil. Sekarang kita cek alert Inco, apakah dia fresh atau tidak. Inco ini tidak fresh, tapi kita tahu dia bulan 4. Ada 5, 6, 7, 8. Jadi bulan 7 demand-nya masuk sangat kuat. Oke, kita cek dengan Speedo Composite. Salah. Speedo, kita mulai dengan speedometer. Speedo Inco. Nah, ini adalah Fear and Greed speedometer. Dia mengukur supply and demand. Kalau dia berada di zona greed speedometer, artinya demand-nya untuk penutupan tanggal 31 sudah lebih besar daripada supply. Udah selesai. Oke. Nah, kita lihat Star Inco. Kalau rajin-rajin menonton aftermarket close harusnya tidak. Dan sudah menonton tutorial seharusnya tidak Tidak ada pertanyaan. Kalau ini di zona grid, Fear and Greed ini, kalau speedometernya mungkin masuk ke zona grid. Tapi kalau apa interpretasinya? Kalau ini artinya adalah demand-nya lebih besar atau outperform terhadap composite. Tergantung pusat rotasinya apa. Kalau sudah nonton tutorial pasti tahu kalau rotasi saham itu ada pergerakan relatif.
Jadi dia demand-nya ada kembali masuk, berada di zona grid, berarti outperform. Ke kanan, demand-nya sedikit kuat, relatif terhadap composite. Composite-nya bergerak menguat, 1, berapa tadi. Artinya dia ada kalimat relatif. Ya, satu relatif terhadap demand-nya menguat, relatif terhadap composite, satu relatif menguat, demand lebih besar daripada supply terhadap dia sendiri. Itu aja bedanya, ya. Kayak inilah, matahari, planet, bumi, Jupiter, mengelilingi matahari, relatif terhadap pergerakan matahari ya. Atau bulan mengelilingi bumi, bumi bergerak, bulan juga bergerak ya, tergantung pusat rotasinya. Kalau dulu was kuliah fisika ya di kampus dulu di Bandung, di ITB, saya berapa kali mengulang mata kuliah tentang teori relativitas Einstein ya. Baru sekarang berguna bagi saya. Pas dulu kuliah saya nggak tahu nih apa gunanya. Lalu kita cek dengan VPA Weekly Inco. Oke, kita lihat struktur besarnya Inco, karena alatnya kan, oh iya. Jadi ini sebenarnya naiknya sudah lama. Ini yang saya katakan, kalau ada kejadian tertentu, biasanya fase akumulasinya tidak di bawah. Dia selling climax ya. Nanti di tampilan kecil, akumulasi mungkin di sini. Nah, ini the best time for buying, ini second chance to buy, dia marking up, distribusi. Nah, ini kita belum tahu apakah dia reakumulasi atau redistribusi. Yang bisa kita lakukan dalam konsep trading as business adalah pasang stop loss. Jangan sampai dia close Inco di bawah ini. Kalau dia close, maka ini sebenarnya adalah redistribusi. Oke, jadi dia sudah naik ya. Kalau pegang sekarang target di mana? Ya jangan tinggi-tinggi, target segini saja ini karena ada sell mother candle. Kita lihat langsung aja ke daily VPA Inco. Baru kelihatan kebaca sebenarnya dia di time frame lebih kecil ya. Ya di sini kalau kita lihat ini adalah utatnya mungkin. Atau ini utat ya. Memang kita harus lihat detail. Kalau ini utatnya, kita lihat, ya betul ya, pas volume guyurnya dia besar nih. Enggak ya, ini ada volume secondnya. Pas dia naik besar, dia tekan, dia naik lagi ke atas, dia tekan. Mungkin ini kalau ini adalah utatnya, ini buying climax, ini utatnya biasanya volume B-nya kecil segini. Ini adalah the best time for selling. Nanti kita level advance belajar ini ya, for selling. Maka dia naik ke tinggi ke atas, memberikan second chance to sell. Biasanya nih dia ngetes. Karena ini adalah mengambil supply yang ada di sebelah sana. Setelah selesai dia buang barang, ngetes, tidak ada lagi demand yang besar, maka dia guyur di sini. Maka ini benar, ini adalah second chance to sell, dia turun ke bawah, maka ini selling climax authorization secondary test, terjadi change of character di sini. Oke, nah ini fase B. Apakah masih B sana? Iya, masih B. Sampai sana masih fase B. Jadi dia begitu ada change of character, dia naik turun, tapi BDT-nya konsisten naik terus, berarti ini akumulasi. Akumulasi saat dia sideways ya, jadi kalau mau dibilang Wyckoff accumulation mungkin saja. Nah, kenapa ini fase B-nya nanti kita jelaskan struktur fase B. Nanti kita menunggu the best time for buying, saat dia turun di sini kita akumulasi lah dikit-dikit. Jadi targetnya jangan mulu-mulu ya di 7000. Menurut detailnya pakai VBP Inco. Ini ada supply besar nih, point of character. Tapi kalau mau buat trading plan, ini aja disebut dengan sell mother candle atau yang ini. Yang candle ini adalah sell mother candle ya. Jadi ini istilahnya adalah sell mother candle. Ibu ya, candle. Nah, dia biasanya confluent dengan supply zone. Nah, jadi sini pasang trading plan, kita target sini mungkin 50%. Karena di sini ada POC namanya supply juga. Jadi target kita juga bisa di sini amanin dulu di sini mungkin 15%.
Yang candle merah ini dia rejection dan besar. Nah, garis inilah nggak tahu berapa. Jadi kalau Bapak Ibu beli di bawah 5.000, jual di 6.000 sekian, jual dulu 15% sambil naikkan stop loss. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF, Inco. Berikut ini chart foreign flow Inco untuk Vale Indonesia atau Inco, asingnya hari ini masuk 43,9 miliar. Kalau kita lihat juga hari ini 5 hari ke belakang net buy, dalam 20 hari ada net buy, dalam 60 hari ada net buy membesar 264, dan 100 hari ada net buy 518. Konsisten asingnya sampai dari 100 hari ke belakang. Kita tahu di akhir April sahamnya turun. Tapi divergen ya, saham turun, asing terus mengambil barangnya di harga diskon. Jadi asingnya belum keluar ini sejak, kita taruhlah, ini kan dia beli di bawah, ya beli di atas lah, ini di Januari. Ini kan dia Januari beli ke atas nih, atau di Februari lah, dia beli di atas, belum keluar lah. Kalau kita baca ini. Besok buy on weakness, kalau mau jaga atas jaga bawah. Kalau dia turun ke 4730, 4570, 44 ini buy. Kalau dia di atasnya 65 atau sampai 7000 itu jual. Makan dulu apa yang ada lah. Sekarang kita itu saja untuk sementara. Untuk Inco-nya perlu nggak kita lihat wake off-nya? Oke, kita lihat wake off. Wake off Inco, kita baca dulu apa kata wake off. Ini kita bertanya ke AI analitik, kira-kira dari dia AI analisanya apa. Dari major trend, immediate-nya downtrend-nya yang jangka pendek 5 hari masih downtrend belum. Dia mengatakan di sini harga masih dalam fase konsolidasi, sideways yang lebar. Ini ciri-ciri fase B. Ya, fase B. Oke, dari trend alignment lalu fase wake off, fase B. Kalau dia building course, ya kita ambil lah. Oke, jadi masih mudah pintar juga nih AI-nya. Netral, oke, buying pressure, buying power terbatas, buying pressure juga ada. Ciri-ciri fase B tidak banyak. Kesimpulan, fase B. Ya, iya fase B. Bukan saya aja mengatakan, AI-nya juga ya. Oke, wait and see, kalau mau wait and see, trading range, sentimen, harga nikel, ya udah. Kalau mau wake off kita masih fase B, kalau dia turun dikit, buy on weakness dikit-dikit, kalau dia kena resisten, sell on strength dikit-dikit, aman itu. Mudah-mudahan. Sama ya Bapak Ibu, jadi bagi yang berminat dengan wake off dan volume price analysis bisa gunakan AI-nya. Oke, kita lanjut saham kedua, CBDK. Kayaknya penjualannya bagus nih CBDK. Karena alertnya juga sudah tidak fresh ini. Maksudnya sudah pernah ada kemarin CBDK hari apa ya? CBDK tanggal 23 minggu lalu keluar CBDK. Tapi kalau kita lihat tanggal 5 ada, tanggal 6 ada, tanggal 7 bulan 5 ada, bulan 6, bulan 7 ada. Kita cek dengan Speedo CBDK. Dia juga berada di zona grid. Artinya untuk fear and greed speedometer demand-nya terdeteksi lebih besar daripada supply. Udah. Untuk saham CBDK tidak relatif ke siapa-siapa. Dia saja kita lihat. Kayak naik motor kita lihat speedometer kita kecepatannya sekian. Nah, tuh. Tidak terhadap mobil bus yang bergerak, tidak. Jadi kita naik motor, di depan ada di samping kita ada angkot. Motor bergerak, angkot bergerak. Nah, kita nggak peduli dengan angkot bergerak, kita peduli dengan speedometer yang ada di motor kita saja. Nah, ini kalau start CBDK, dia relatif terhadap pergerakan composite. Jadi, IHSG composite-nya bergerak, sahamnya bergerak. Bagaimana pergerakan relatifnya? Apakah dia outperform? Dia outperform karena berada di zona grid. Pak, ini kan sama-sama grid. Iya. Satu grid dia sudah performanya lebih bagus daripada composite, demand-nya sudah bergerak lebih kuat relatif terhadap composite. Jadi bedanya di situ. Kalau sudah nonton tutorial harusnya sudah tahu. Ini kalau di sini harus pakai kalimat relatif. Relatif terhadap pergerakan IHSG composite, maka CBDK terpantau berada di zona grid dan dia menguat karena sebelah kanan. Jarak antar bintangnya nggak terlalu jauh sih.
Tapi karena Compose E menguat, maka dia sebenarnya aktualnya menguat. Tapi secara relatif dia sama-sama bergerak menguat, jadi seolah-olah penguatannya terbatas. Sementara properti jatuh, kenapa? Karena Compose E menguat. Ini terpantau dia berada di zona grid, tapi fear-nya mulai masuk. Simpel saja kan. Harus pakai kalimat secara relatif terhadap IHSG gitu kalau baca rotasi saham. VPA, CBDK, salah lagi. Kita lihat weekly dulu. VPA, weekly, CBDK. Ini juga kayaknya bagus juga nih. Karena dia sudah berkali-kali alert, ya dia sudah selling climax, auto reaction, secondary test. Fase A sudah, maka dia pindah ke fase B. Jadi siklus berikutnya nih. Ini CBDK kita dapat diskon nih. Kalau kita lihat, cuman targetnya nggak bisa tinggi-tinggi. Mungkin di sini itu kalaupun dikasih, sebab banyak yang nyangkut. Nah, tapi kita lihat dulu lah ya. VPA, CBDK. Ya. Jadi kalau yang berminat Wyckoff, ini adalah marking down. Ini adalah selling climax, auto reaction secondary test. Ini fase B-nya. Mungkin dia tunggu break ke atas. Ini ready to uptrend. Jadi kalau dia break atas itu the best time for buying. Enak kan kita belajar kalau belajar Wyckoff? Oke. Sekarang dia sinyalnya adalah dia mengatakan adalah strength sin returning, kata dia kelihatan masuk demand-nya. Ada effort sinyal bullish, volumenya up bar. Apa itu up bar, apa itu down bar, nanti Bapak Ibu kalau ada rezeki silakan ikut workshop volume price analysis atau baca buku ya. Tutorial juga sudah ada videonya. Nah, di sini volumenya besar, bagus. Spreadnya lebar, bagus. Close-nya tinggi, jadi candlenya sudah bagus. Jadi kita punya low, high, low. Tinggal dia break 390, maka kita jaga atas untuk menjadi the best time for buying. Oke, jadi kenapa nih Pak kelihatan ini visual saja karena waktu di sini nih volumenya besar-besar. Target jual jangan terlalu tinggi menurut saya sih karena banyak yang nyangkut. Di sinilah jual di sini 50%. Hitung risiko rasionya atau di sini maksimum ya. Saya nggak kebayang apakah CBDK akan sampai 10.000 karena supply-nya besar. Ini saya sudah jelaskan di level trading as a business. Kita cek dengan VBP CBDK. Sekarang kita mau ngecek di mana jualnya. Kalau lihat ini kita ada 6.000. Simple saja. Di atas ini banyak supply. Dari mana? Lihat ini warna merahnya besar. Ini supply semua ya. Kita katakan ini sebagai supply zone. Jadi kalau Bapak Ibu tarik garis ke sana, ini tarik garis ya, nanti ini saya susah garisnya. Ini reward risk ratio-nya bagus sekali. Nah, karena ini banyak yang nyangkut, kalau bisa kita jual sebelum mereka. Ini kan ada sell mother candle 1, 2, 3. Bapak Ibu tarik aja nih, ini mungkin karena dia ada supply zone di atasnya. Tarik ke sana. Nah, ini hitung saja reward risk ratio-nya. Lalu pakai money management, jual sini mungkin 30%. Jual sini 50%. Jual di sini mungkin 50% sisanya. Jual ini 50% lagi. Sambil dinaikkan stop loss-nya. Tiba-tiba dia nggak sampai ke atas, turun ke bawah, kena lah. Jadi kadang-kadang saya pamer stop loss itu, tapi trailing stop-nya sudah naik. Nah, ini ada gap juga, bisa jadi target jual di sini ya, di bawah ini nih. Nutup gap atau di sini nutup gap. Berikutnya kita lihat dengan foreign flow, PIF, CBDK. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk bangun Kosambi sukses. Bapak Ibu lihat ini volumenya memang kecil-kecil, asingnya juga hari ini masuk net buy-nya kecil sekali. Dia dalam 5 hari sampai 100 hari asingnya net sell. Mungkin asingnya tidak dominan. Kita tahu lah ya siapa yang punya CBDK. Kalau kita ke Kelapa Gading ya, apa namanya? Di daerah sana, CBDK, bangun Kosambi. Sama ya Bapak Ibu, di sana kita lihat benar bisnisnya bergerak. Kita lanjut dengan alert saham berikutnya. Mapa. Mapa yang keluar alert. Bagus nggak mapinya? Kita lihat alert. Nanti kalau Bapak Ibu mau ngecek, sekalian cek mapi. Alert Mapa.
Mapa ini fresh ya. Fresh Bapak Ibu. Sebab apa? Tanggal 1 sekarang bulan 7. Nanti kalau Bapak Ibu susun trading plan hari ini, Bapak Ibu mau intraday pas alert muncul, langsung hajar kanan alert kedua. Tapi sekarang sudah susun trading plan-nya bahwa memang plan Bapak Ibu mau hajar kanan, begitu ada alert intraday, ada alert langsung hajar kanan. Bisa. Tapi yang penting punya plan lah ya. Sekarang kita cek dengan Speedo Mapa. Ini fresh. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar dari supply. Cek dengan star Mapa. Mapa, ya secara relatif terhadap komposit yang menguat, dia demand-nya sangat kuat hingga dia langsung berbalik arah. Jarak antar bintangnya juga menguat. Ini kuat sekali ya Mapa ini. Padahal kompositnya sudah bergerak menguat. Kalau dia sama-sama menguat, bintangnya ini nggak bergerak nih. Tapi ini menunjukkan adanya akselerasi yang kuat sekali relatif terhadap pergerakan komposit. Dia masih berada di zona panik, demand-nya baru masuk besar. Biasanya volumenya besar itu. VPA weekly Mapa, kita lihat chart volume price untuk Mapa. Wih, volatility. Oh, ini ada spring. Ini ya. Cuman masalahnya dia dites dengan volume yang tidak tinggi. Volumenya begitu-begitu saja nih Bapak Ibu. Ini adalah selling climax. Tes lagi. Jadi bayangkan dari April sampai April ini fase akumulasi sideways. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau sekarang IHSG kan belum 1 tahun. Ya tunggulah setahun IHSG yang begini-begini saja. Kalau udah punya ilmunya kita bisa baca. Tapi ini ada spring. Masalahnya di spring ini volumenya tidak tinggi. Ini harus detail nih ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kecil. Nah ini mungkin masih lama. Sayangnya dia masuk. Tapi ini ada masuk kedua besar. Ya. Udahlah. Bapak Ibu kalau ada koreksi-koreksi. Yang penting kita tahu stop lossnya kita di 515 nih. Kurang 2 tick. Karena ini bisa jadi ciri-ciri spring. Hanya masalahnya dia begitu masuk volumenya tidak besar tapi butuh waktu beberapa minggu lagi. Kita cek dengan VPA Mapa. Entry-nya di daily. Bentuk springnya masuk. Naiknya kecil ya. Ini yang membuat kecuali tadi masuknya volume langsung besar maka dia tidak akan berlama-lama. Tapi karena dia masuknya kecil-kecil ini, begitu dia turun diguyur lagi besar. Guyur lagi bawah. Ini ciri-ciri masih lama memang setelah indikasi ini. Sinyalnya bagus, sudah hijau semua. Tinggal kita menunggu break. Tapi menurut saya sih breaknya nunggu weekly karena ini kan volatilitasnya tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu punya naik sedikit 700, ini sell on strength saja. Karena bentuknya kan begini-begini selama ini. Kecuali volume nanti yang alert berikutnya besar sekali. Break, volumenya besar. Itu bisa ditahan dulu. Kita tunggu volumenya. Oke, kita lanjut dengan foreign flow dengan Mapa. Berikut ini chart foreign flow untuk MAP aktif Adi Perkasa. Hasilnya masuk 6,6 miliar hingga dalam 5 hari menjadi buy 2 miliar. Sisanya asingnya masih net sell, memang kecil saja dan hasilnya memang distribusi hari ini saya rasa belum signifikan lah ya. Besok kalau turun ke 600, 580, 565, ini mungkin beli 1 lot, beli 2 lot, beli 4 lot misal. Atau beli 10 lot, beli 20 lot, beli 40 lot misalnya. Kita lanjut saham berikutnya. Arto. Arto saya sudah masuk. Ini dia tutorial trading plan-nya tanggal 9. Kemarin saya merapi-rapikan trading plan saya sekilas. Sekarang kita lihat alert Arto. Jangan lupa nonton Arto. Jadi alertnya tanggal 9. Sudah alert terus berkali-kali ya. Apakah hari ini kita bisa menaikkan stop loss? Kita cek dulu dengan Speedo Arto. Arto walaupun saya masuk ada tutorial trading plan tanggal 9, masuknya sudah jauh. Titip sendal, maksudnya titip sendal sudah mau. Sekarang dia netral. Artinya apa? Supply-nya sama kuat dengan demand untuk daily time frame tanggal 30. Kita cek dengan rotasi saham relatif terhadap composite Arto.
Nah, sekarang kita lihat IHSG-nya menguat. Karena IHSG menguat, maka seolah-olah Arto ini melemah. Jadi secara relatif terhadap komposit yang menguat 1, sekian, maka Arto terpantau bergerak menuju fear. Artinya penguatan si IHSG komposit lebih kuat dibandingkan demand yang ada di Arto. Oke, gitu aja. Jadi harus pakai kalimat secara relatif karena komposit kan bergerak. Gunanya apa? Kita mencari saham-saham habis panik terbelah hope kalau gitu. Yang outperform terhadap IHSG Composite. Kan IHSG Composite itu indeks ya. Sekarang kita lihat dengan VPA Weekly Arto. Oke, kalau di weekly-nya dia selling climax, auto-resistance, secondary test lah. Tapi masuknya di daily kan. Kalau di daily kita sudah ada sinyal titip sendal di sini waktu itu. Kita buka VPA daily-nya. Ini ya. Jadi kalau di daily di sini ada kejadian ekstrim. Nah, sudah titip sendal, jaga atas, jaga bawah. Dia jaga bawah, pup, kena. Ini ada selling climax. Ini adalah sinyal down trust bar. Baru dia ada validasi namanya up bar. Jadi ini adalah selling climax-nya. Jaga atas, auto reaction. Pas dia turun, beli nih. Ya, cuman tidak full power. Ya, misalnya masuk 10 juta, di sini nih paling 1 juta gitu. Atau ya 1 juta lah biasanya 1/10. Oke, baru dia turun. Ini kita punya plan sampai bawah. Ini kita break the best time for buying, naik ke atas, turun, jaga bawah lah. Dia akan balik lagi, ngetes untuk naik lagi. Ya, hari ini volumenya di bawah rata-rata, warna hijau, artinya dia ada demand masuk, klaimnya fall up. Mudah-mudahan, karena di sini ada demand ini. Jadi kan waktu turun ke bawah adalah the best time for buying, turun second chance to buy. Ini mungkin kesempatan ketiga untuk beli. Oke, kita lanjut dengan VBP Arto. Mau cek demand-nya kuat nggak itu? Oke. Jadi ini ada demand kuat. Sekarang dites. Saya punya plan masih sampai sini juga masih ada. Jadi ini bisa jaga atas lagi ya. Jaga atasnya bisa dipindahin. Kan dimakan sama dia. Ambil. Nanti naik ke atas. Ini ada supply, komersial break. Ya, kita bikin lagi segitiganya. Yang di bawah ini sudah diangkat. Sekarang kita lihat foreign flow, PIF, Arto. Berikut ini chart foreign flow. Asingnya net sell memang sedikit saja. Mungkin asing ya lokalnya dominan ini. Coba kita lihat. DOM, Arto. Karena asingnya sedikit ya. Ya, asingnya kecil sekali 1,9. Tapi kemarin dalam berapa hari ini, 20 hari sempat ada asingnya besar. Oke, kita lanjut saham berikutnya. Udah mau jam 1 jam. Bull. Alert bull. Ini bull ini confluent Bapak Ibu, muncul di mana-mana. Dan dia sudah banyak. Kita cek dengan Speedo bull. Mungkin dia the best time for buying kah? Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat rotasi saham. Star Bull relatif terhadap composite. Di mana composite-nya bergerak menguat. Bull-nya akselerasi ya, lihat. Jarak antar bintangnya sedikit menjauh, kemarin sempat melambat, sekarang menguat lagi. Padahal composite-nya menguat. Jadi dia cukup bagus nih bull ini ya, demand-nya kuat ini bull. Kalau begini ada akselerasi. Kita cek dengan VPA Weekly Bull. Lihat chart price volume untuk weekly walaupun belum valid. Hari Kamis saja dia sudah di atas rata-rata. Tapi dia tidak tune ya. Dia tekan dulu ke bawah. Ini sudah ada akumulasi di weekly-nya. Sebelumnya didistribusi kan. Ya, sudah akumulasi. Ini selling climax atau secondary test. Tadi target-targetnya kan kita 600. Jangan tinggi-tinggi lah nih targetnya. Karena ini akumulasi, ini marking up, distribusi, marking down. Kita cari dimension untuk exit nih.
VPA bull. Menurut saya ya, karena siklusnya tadi. Nah, ini dekat-dekat dengan target jual, serahlah Bapak Ibu target jual di mana. Kalau kita lihat ini adalah selling climax, authorization secondary test, maka kita punya begini untuk fase B. The best time for buying, the second chance to buy. Target jual, di atas sini nih ada target jual. Ini ada demand zone. Supply. Ini adalah stepping out, ini validasi, berarti yang dua candle ini adalah supply yang masuk. Tapi biasanya amannya 50% jual di sini, 50% lagi jual di atas. Jadi zonanya sekitar ini sell on strength piramida. Terbalik. Ya, makin atas makin besar jualannya. Ya, kalau fee saya sih naik ke atas jual aja sebagian. Untuk itu, kenapa kita jual? Kita lihat kuat nggak supply di sana. VBP bull. Ini yang menguatkan. Kalau tidak kuat nggak jadi. Ini ya, menguatkan. Ini ada supply. Ini sudah dites. Disebut dengan sell mother candle. Kalau lihat secara teori, kita pasang tarik garis di sini untuk TP. Tetapi di bawah itu ternyata ada supply zone yang mungkin berasal dari sini, berasal dari sini. Jadi amannya ini ambil high-nya tinggi. 65. Nah, di sana jual segitiga terbalik. Mungkin 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 16 lot, jual terbalik ke atas. Di body ini. Body sell mother candle. Selanjutnya kita lihat foreign flow, PIF bull. Berikut ini chart foreign flow untuk bull, buana lintas lautan. Dia sentimennya menjadi bagus ketika Selat Hormuz atau kapal pelayaran menjadi buruk. Itu. Jadi aslinya ada masuk 64 miliar, lumayan signifikan, sampai 20 miliar dia sudah net buy. Dan kalau mau jual sell on strength mulai berapa? 525 boleh ya di atas sini. 550 boleh. Jadi kalau mau main fast trade, naik, makan dulu profit, nanti kalau dia turun lagi, beli lagi di bawah. Ini ya, seperti inilah. Ada supply, turun lagi, beli lagi di bawah, naik lagi, jual di atas, turun lagi di bawah, naik lagi, jual di atas. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup. Itu aja untuk aftermarket close hari ini. Mungkin masih banyak potensi di saham screening lainnya, karena kita memang di fase B, bergerakannya memang seperti inilah. Jadi pengalaman juga bagi Bapak Ibu yang berminat belajar Wyckoff, kita sekarang berada di level di mana kesabaran adalah kunci. Jadi jangan percaya apapun omongan orang lain, Bapak Ibu harus jalani, belajar teorinya, praktekkan, praktik perfect. Semua input termasuk dari saya jadikan saja sebagai second opinion. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau Bapak Ibu setelah analisa wajib dilanjutkan dengan membuat trading plan dan hitung money management. Jangan pernah membeli saham tanpa punya plan dan tanpa money management. Pak, contohnya mana? Tadi nih, Jago atau Bang Arto sudah buat tutorialnya. Oke, jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini. Nanti insya Allah kita bertemu di ansel lainnya. Kalau ada waktu untuk tutorial, apakah ledakan volume, apakah pullback, kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.